soal mau diangkat enggak. Ya, ternyata malam hari ini masih ada ini ada segmen terakhir terkait dengan memaknai kedatangan dari Sri Paus tentunya ke tanah air yang kemudian disambut sukacita oleh tidak hanya umat Katolik tapi juga seluruh rakyat Indonesia yang kemudian juga sangat menyambut begitu beliau. Saya langsung ke Pak Dubes. Pak Trias, kalau berbicara terkait dengan banyak sekali isu yang kemudian menjadi konsen dari Sri Paus, termasuk tadi Mbak Lisa mengatakan bahwasanya isu lingkungan salah satunya yang terus begitu dikemukakan oleh Paus. Tapi apakah juga sempat membahas terkait dengan bidang politik salah satunya? Sebelum saya jawab itu ya, saya nambah sedikit Mbak Lisa tadi, itu kan perempuan tadi ya. Tahun 2013 ketika Paus dipilih itu baru 800-an ya perempuan. Sekarang sudah lebih dari 1.000 di sana. Lebih dari 1.000? Lebih dari 1.000 di posisi-posisi tertentu bahkan menduduki posisi dari Integral Human Development ya, itu semacam diskastri, semacam kementerian, itu perempuan lagi. Perempuan. Sekarang yang memimpin misalnya Museum Vatikan itu perempuan juga. Jadi banyak, perempuan itu banyak di sana. Kemarin waktu Sinode kemarin juga dilibatkan perempuan. Itu soal perempuan memang banyak. Ya. Kalau soal politik, enggak, dari perjalanan dari seharian ini saya ikuti gitu. Dari istana, kemudian di katedral, kemudian saya nggak mendengar istilah politik di situ, ya lebih pada persaudaraan, dialog, Pancasila, ya dan persaudaraan, compassion. Jadi memang betul-betul Paus ya pemimpin agama. Ya, di tadi itu sebagai kepala negara Vatikan bicara soal Pancasila, mengutip tentang preambul, ya pembukaan Undang-Undang 45. Itu disampaikan bahwa dalam memuji bangsa Indonesia di situ mungkin bisa dilihat sebagai bicara politik, kita memuji bangsa Indonesia yang dalam preambul Undang-Undang Dasar pun sudah menyebut di situ disebut detail itu tentang ketuhanan, soal Tuhan itu, bahwa bangsa Indonesia itu ketika didirikan minta ridho, minta restu pada Tuhan, gitu kan disampaikan juga di situ, artinya di situ ya dijelaskan di situ. Itu sangat dihargai. Tapi kalau politik sama sekali tidak disinggung dari politik dalam arti apapun, ya kan. Paus di mana-mana kan jarang bicara soal politik. Ya. Kalaupun politik, saya katakan yang dalam istilahnya saya baca bukunya Romo Magis ini soal bonum commune, ya untuk kemaslahatan semua umat. Ya. Politik itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk bonum commune, untuk kemaslahatan semua, kemakmuran semua orang, gitu. Jadi itu politik itu tujuan utamanya itu, gitu ya. Bahwa kemudian melenceng-melenceng itu yang melaksanakan. tapi itu yang kalau Paus ya tadi. Politik apa? Oh ini policy, bukan politik, policy. Jadi apa aja gereja tadi saya dengar, misalnya gereja ini dijadikan seperti rumah sakit di lapangan, rumah sakit lapangan, kemudian perang, ya kan? Maksudnya kan itu gereja untuk ngurusi orang miskin. Apakah gereja nggak boleh miskin? Gereja sudah kaya untuk ngurusi orang miskin, kira-kira gitu. Tapi sekali lagi kalau politik ada seharian ini sampai tadi buru-buru ke sini, kita nggak dengar, tapi yang dulu anak-anak persaudaraan, lingkungan, ya, dialog, compassion pada orang, kasih contoh, compassion itu tidak hanya sekedar memberi. Kalau kau memberi dari tingkat atas dan ke bawah, itu nggak memberi. Gitu kasih contoh. Memberi itu harus tangan kita menyentuh orang yang kita beri. Itu baru namanya kita mendudukkan pada posisi yang sama, tidak dari atas ke bawah. Dia kasih contoh gitu. Dia kasih contoh sebuah cerita di Argentina. Ada orang yang sangat kaya gitu, tidak mau sama sekali memberi orang lain, ya udah nyiapkan peti mati yang sangat indah, tapi ketika dia mati sama sekali nggak pernah bisa menyentuh petinya itu sendiri kan, karena udah mati, karena saking pelitnya itu ya. Jadi dan dikatakan ingat bahwa di dalam sakumu ada setan yang membuat kamu tidak mau compassion pada orang lain. Itu kata-kata gitu lah, itu joke aja. Bela rasa yang kemudian ditekankan juga ya, salah satunya bela rasa itu dan apalagi itu tekanan Paus tadi, apalagi Indonesia bangsa yang plural, itu dibutuhkan betul bela rasa sesama untuk persatuan, itu yang jadi tekanannya. Ya, saya langsung ke Mbak Lisa sebelum nanti saya akan konfirmasi juga ke Romo-Romo begitu. Mbak, ini kan berbicara terkait dengan tema yang diangkat dalam kunjungan iman, lalu juga persaudaraan dan juga bela rasa. Kemudian banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi konsen dari Sri Paus kemudian itu dalam beberapa pidatonya begitu. Apa yang kemudian menarik dari
tanda tangan yang juga tadi disampaikan dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka begitu. Pesan apa yang kemudian Anda potret dari pesan-pesan yang kemudian diselipkan dalam tanda tangan buku tamu di Istana Merdeka begitu, Mbak Alisa? Ini dari Vatican News kan sudah keluar apa yang ditulis oleh Paus Fransiskus di buku tamu kenegaraan gitu. Immerse in the beauty of this land, a place of encounter and dialogue between different cultures and religions gitu. Itu salah satu yang dituliskan dan dengan semangat faith, fraternity, and compassion yang tadi itu. Culture of encounter ini tema besarnya seperti apa namanya, strategi besar ya. Strategi besar bagi Vatikan kalau saya rasakan. Jadi bagaimana kemudian Vatikan itu mendorong munculnya ruang-ruang yang memungkinkan orang untuk hadir begitu dari berbagai latar belakang, terutama tentu dengan semangat keimanan. Kami di jaringan Gus Durian kami merasakan betul. Jaringan Gus Durian itu kan jaringan murid-murid Gus Dur, gitu, yang berupaya untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan ya, dengan spirit spirit keagamaan gitu. Kalau di Islam ya ketauhidan begitu. Nah, kami melihat romo-romo muda itu banyak sekali ada karena memang jaringan Gus Durian itu lintas iman, jadi dan sekarang ada di 130 kota. Tapi romo-romo ini hadir nih terlibat dalam kerja-kerja bukan hanya kerja dialog teologis, tetapi memang bagaimana mengelola kehidupan bersama ini untuk kemaslahatan umum itu. Nah, jadi kayak sepertinya culture of encounters itu tadi seperti saya ceritakan, network for women religious leader for culture of encounter. Itu sampai sekarang kami masih berinteraksi nih, networknya masih terus berjalan, Pak Dubes gitu. Dan kita senang sekali karena ruang-ruang perjumpaan inilah yang nanti akan menumbuhkan persaudaraan sejati. Kalau hanya ngomong toleransi itu mudah, menyediakan panggung, para tokoh agama hadir di situ mudah. Tapi persaudaraan sejati itu bagaimana? Itu yang harus benar-benar kita perkuat gitu. Dan Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya persaudaraan sejati itu ada. Jangan sampai kita kemudian mengikis itu sendiri. Tadi beberapa kali disebutkan soal intoleransi. Saya ingin menegaskan ya, intoleransi di Indonesia itu bukan persoalan agama sebetulnya. Agama dijadikan alasan, tapi sebetulnya yang paling digunakan paling kuat adalah sikap mental mayoritas minoritas. Sehingga siapapun minoritasnya, dia akan menerima kesulitan yang sama. Gitu. Jadi itu yang kelihatannya compassion yang sekarang diingatkan oleh Paus Fransiskus sebetulnya itu. Gitu. Baik. Saya langsung ke Romo Magnis. Romo Magnis artinya tadi dikatakan persaudaraan sejati. Itu yang kemudian bisa ditekankan oleh Mbak Alisa tadi dalam kunjungan Paus. Artinya apa yang kemudian makna besar dari setelah 35 tahun penantian, akhirnya Paus Fransiskus kembali ke Indonesia dengan persaudaraan sejati yang kemudian harus tetap kita jaga. Entah nanti berapa tahun lagi akan berkunjung Paus Fransiskus ke tanah air begitu. Apa yang kemudian makna besar apa yang kemudian bisa kita ilhami? Kalau saya persaudaraan sejati itu tentu berarti betul-betul bersedia menghargai orang. Jadi respect terhadap identitas orang lain, menerimanya bukan hanya baik-baik, tetapi menerima orang seadanya. Bagaimanapun juga dia berbeda dari kita dan diterima, dihormati. Tentu di situ termasuk ya compassion, artinya suatu mata bagi kebutuhan orang. Ada yang butuh, ada perlu bantuan, ada yang tidak perlu bantuan. Yang mempunyai mata itu dengan sendirinya akan merupakan suatu kehadiran yang mendukung, yang membantu eksistensi orang itu menciptakan persaudaraan yang betul-betul jadi bukan semacam memberi derma atau sebagainya, tetapi justru di mana dibutuhkan temannya ada. Dengan penuh respect itu, saya kira ke arah itu. Baik, ya. Menambahkan Romo Beni? Iya, pada tahun 1906 ya, Gus Dur itu menggagas persaudaraan sejati.
waktu itu ada forum di Jawa Timur antara Keuskupan Malang, terus Gereja Jawi Wetan, Pak Wiswati, dan juga agama kepercayaan. Ide dasarnya Gus Dur adalah begini. Kalau kita ini sering berjumpa, maka kecurigaan menjadi hilang. Itu pengalaman mengapa terjadi peristiwa Situbondo. Kemudian terjadi peristiwa pembakaran rumah ibadat hampir di seluruh Indonesia. Maka Gus Dur membangun mutual respect. Sehingga kita waktu itu diajak oleh Gus Dur. Di pengajian-pengajian besar, dia dikenalkan tokoh-tokoh agama itu. Ini yang penting, yang hilang saat ini yang begitu? hilang itu, dulu zaman Gus Dur begitu. Oke. Ya, kita yang dulu nggak pernah ke pondok pesantren, karena dikenalkan Gus Dur, dibuka pintunya, terjadi dialog. Lah yang sekarang dilakukan oleh Gus Durian. Sehingga gereja Katolik itu tidak lagi alergi. Bayangkan di Situbondo dulu, sebelumnya tidak ada perjumpaan antara pastor dengan kiai dan pondok pesantren. Tetapi Gus Dur menerobos itu. Jadi bagi Gus Dur, persaudaraan sejati itu gerakan. Lah gerakan itu menurut Gus Dur hanya bisa dilakukan. Kalau istilahnya Gus Dur, ya kita harus saling membangun silaturahmi itu. Sehingga Gus Dur itu ngajak ketika kita kalau ada haul di mana kita diajak, dihubungi Pak, dikoordinasi waktu itu oleh GKJW, Pendeta Wismuadi, kemudian datang semua itu, terus Gus Dur mengenalkan dengan jok-joknya siapa uskup itu, terus dikenalkan semuanya. Waktu ada uskup Surabaya, uskup Malang, kemudian ada pemimpin gereja seluruh Jawa Timur, dikenalkan oleh Gus Dur dan kepercayaan, sehingga akhirnya timbul rasa percaya satu dengan lain, trust. Itu yang kemudian tadi Mbak Lisa katakan bahwasanya itu salah satu strategi dari Vatikan juga untuk mengajak itu sebenarnya dilakukan oleh Gus Dur, trust. Sehingga waktu itu yang mengatakan di Jawa Timur, yang menganjurkan Banser menjaga gereja itu Gus Dur. Waktu Natal, masih ingat saya, itu yang dituangkan dalam ketiga, waktu itu masih Ketua Banser Jawa Timur, Cak Anam. Itu Gus Dur tegaskan bahwa persaudaraan sejati itu nyoto, kata Gus Dur. Maka waktu itu Banser diperintahkan. Karena peristiwa 96 itu kan setelah itu kerusuhan-kerusuhan kan. Sehingga terjadi, masih ingat nggak kisah orang yang membawa bom, Trianto, Mojokerto. Itu kan bela rasa, komposer. Jadi praktek-praktek itu sudah ada di Indonesia, tinggal bagaimana praktek itu dikapitalisasi menjadi kekuatan ya. Apalagi dengan media sosial, media digital, sehingga dibangun network jaringan itu yang dikatakan oleh Mbak Lisa sebenarnya. Jadi kita sebenarnya membangun persaudaraan sejati itu dengan cara apa? Membangun keutamaan-keutamaan hidup. Dan keutamaan hidup itu apa? Berpihak pada mereka yang membutuhkan dengan ketulusan. Itu yang dikatakan oleh Bapak Suci. Dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang semakin berkembang, media sosial salah satunya begitu ya. Itu terjadi loh waktu COVID. Itu jaringan Gus Durian itu berjumpa dengan jaringan gereja. Itu banyak membantu. Karena kami mengikuti ya perkembangannya itu. Kalau ada kebutuhan apa, mereka bergerak di beberapa provinsi. Itu terjadi. Sampai Merauke kan? Waktu itu. Kembali lagi ya, bela rasa itu yang kemudian ditekankan begitu. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, di tengah dinamika luar biasa begitu, tidak hanya terkait dengan eskalasi yang saat ini kemudian meningkat begitu, tapi yang terpenting di dalam negeri sendiri, aksi-aksi intoleransi tadi Romo tekankan begitu masih banyak terjadi. Tapi sebetulnya tantangan apa yang kemudian harus kita hadapi untuk menjaga kekompakan persaudaraan sejati itu tadi? Memang mengajarkan itu tidak boleh berhenti. Karena pada prinsipnya yang paham menjadi tua-tua meninggal. Kemudian lahir generasi baru yang terus diajari dan terus dikasih pengetahuan-pengetahuan yang tidak pernah berhenti. Itu intinya, bahwa sekarang yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh ngelihat Pancasila, memahami dengan pemahaman agamanya. Yang muda-muda masih ada satu pertanyaan yang belum selesai. Apa Pak Kiai? Ada satu pertanyaan yang jika ini tidak dijawab, pertanyaan anak-anak muda ini, itu akan menjadi masalah. Apa? Contoh aja paling kecil. Apakah saya berbangsa, bernegara yang dasarnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ini sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Ini pertanyaan yang terus harus dijawab terus. Karena kalau yang sepuh-sepuh mengerti, meninggal, harus digantiin yang muda-muda kan
harus paham ini. Ya. Makanya dalam konteks mengajarkan ini, Holy Pope Franciscus ini, dalam bahasa sayanya itu, beliau mengatakannya itu afdolun natijah minat tarbiyah wa atasamu. Artinya singkatnya inti Pak? daripada pendidikan, hasil dari pendidikan yang terbaik, itu saling memberi ruangan. Saling memberi ruangan. Nah, saling memberi itu tasamu. Baik. Ya. Kalau kita nggak memberi ruangan ke yang berbeda, nggak akan bisa. Ya. Kalau kita nggak memberikan sedikit pemahaman yang mungkin belum klop, 100% suruh pemahaman saya terus, ya nggak akan bisa juga. Nah, inilah konsepnya dalam hal mendidik seperti Holy Pope, mendidik terus, kita juga harus mendidik terus kepada yang muda-muda. Baik, itu yang kemudian harus kita tekankan kembali begitu ya. Romo Magnis, esok hari akan banyak sekali agenda yang kita cermati dari kunjungan Sri Paus. Salah satunya adalah dialog dengan tokoh antar agama begitu, dan berkunjung di jembatan terowongan silaturahmi. Itu yang menarik begitu. Dan kemudian nanti akan digelar misa akbar begitu. Apa yang kemudian Anda bisa lihat dari rangkaian kegiatan Sri Paus di Indonesia ini, Romo? Singkat saja. Saya mengharapkan bahwa rangkaian kegiatan itu menghasilkan saling kepercayaan dan suatu optimisme juga. Kita di Indonesia berhadapan macam-macam masalah. Juga sekarang situasi banyak kritik dan sebagainya, perlu diberi optimisme. Kalau Paus Franciscus membantu bahwa kita merasa bahwa pada dasarnya kita saling mengerti, saling menerima, saling percaya. Justru Islam sebagai agama dari 87% bangsa dengan yang lain-lain itu amat sangat penting bagi memecahkan segala macam masalah politik yang tetap ada dan tidak akan tersentuh oleh Paus Franciscus tentu. Tetapi menciptakan suatu suasana saling percaya, saling menerima. Tidak hanya dari kita, tetapi ada kaitan dengan Tuhan juga. Karena itu bukan Franciscus yang mau, dia melakukannya karena yakin bahwa itu dari Tuhan. Dan di situ kita saling mengerti. Menurut saya suatu dasar perdamaian di dalam masyarakat yang sangat penting. Nah ini saya harapkan kunjungan Paus Franciscus memberi dorongan kuat ke arah itu. Memberi dorongan kuat terhadap itu, dan saat ini dunia melihat Indonesia dengan kunjungan Sri Paus begitu, kita harapkan semoga semakin memperkokoh dan memperkuat dari persaudaraan sejati itu tadi. Terima kasih Bapak-bapak, Mbak Lisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Romo, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Fokus Terkini TVRI. Dan saudara, demikianlah dialog Fokus Terkini edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.